Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama ya Bapak jadi pengawas SLB ini? Karena rata-rata tuh guru tuh kalau nggak jadi kepala sekolah pengennya jadi pengawas. Nah itu apakah motivasi dari Bapak apa gimana Pak? Selama Bapak menjadi pengawas nih, apa sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan? Apa ya, kalau kita kan bosnya guru itu Kepsek nih. Betul. Kalau bosnya Bapak, Kalau saya tuh penasaran Pak, kalau pengawas itu ada kantornya nggak sih Pak? Ngantor, apakah Bapak stay di kantor? Apakah Bapak keliling gitu Pak? Gimana nih? Penasaran. Oh ya, terkait dengan Halo Sobat Tika, selamat datang lagi di channel kesayangan kita, channel SLB Negeri 1 Tabanan, di segmen Dialog Tika, satu cerita 1000 makna. Kali ini perkenalkan, saya Neti yang akan membersamai sobat-sobat Tika semua nih untuk ngobrol santai, berbincang santai dengan bintang tamu yang pasti akan menginspirasi kita semua. Sudah penasaran kan? Kita langsung kenalan aja yuk sama bapaknya. Bapak, ya, silakan Bapak boleh memperkenalkan Bapak, namanya siapa? nama saya adalah Sang Kompiang Arde. Saya adalah pengawas Distipora Provinsi Bali, di mana saat ini saya membersamai kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di SLB Negeri 1 Tabanan. Oke, berarti Bapak sebagai pengawas sekolah hanya untuk di luar SLB aja kan ya Pak ya? Betul, betul. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama ya Bapak jadi pengawas SLB ini? Saya sampai hari ini terhitung sudah 10 bulan. 10 bulan, Ya. baru berarti apa ya? Ya, baru. Saya pengawas baru yang diangkat tahun 2024 ber-18 orang. Oh, ber-18 Ya. orang. Kalau boleh tahu Bapak sebelumnya guru kah? Guru ya. Oh, Saya seorang guru. guru SLB, di mana tugas saya di SLB Negeri 1 Karangasem. Di sana bertugas saya dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Oh, berarti udah lama ya Pak? Sudah kurang lebih sekitar 13 tahun lah. Nah, terus kemarin tuh Bapak waktu jadi pengawas tuh apakah itu keinginan pribadi Bapak atau apakah Bapak kan kalau misalnya guru tuh pengen tuh ya, rata-rata tuh guru tuh kalau nggak jadi kepala sekolah pengennya jadi pengawas. Nah, itu apakah motivasi dari Bapak apa gimana Pak? Boleh cerita? Baik, terkait dengan kenapa saya jadi pengawas, itu memang sejatinya ya, itu memang motivasi dari diri saya sendiri ya. Saya ingin bergabung ya dalam transformasi pendidikan, di mana waktu itu saya mengikuti proses tentu Bu, tidak serta-merta saya diangkat jadi pengawas. Yang pertama tentu saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 ya, Angkatan itu 7. sekitar 6 bulan saya melakukan pendidikan terkait dengan manajerial sekolah. Terus habis itu saya juga mengikuti proses selanjutnya adalah uji kompetensi kepengawasan, dan astungkare ya, saya bisa melalui dengan tanpa ada hambatan dan halangan. Selanjutnya tentu saya melamar Bu ya, karena sudah administrasi saya sudah lengkap, saya melamar di Distipora Provinsi Bali selaku pengawas. Nah, tepat pada bulan Februari, jabatan fungsional saya yang dulunya adalah jabatan fungsional guru, dan itu sudah berubah menjadi jabatan pengawas gitu. Oh. Nah, untuk yang menempatkan Bapak menjadi pengawas di SLB itu apakah dari Provinsi Balinya, Pak? Iya betul, itu kebijakan dari Distipora Provinsi Bali, mungkin melihat dari keberadaan saya seorang guru PLB Track record track ya. record saya, di mana saya dulunya memang guru SLB Bu. Nah, mau tanya nih, kan Bapak dulunya guru nih, Betul. terus jadi pengawas. Oke. Adakah hal-hal yang berbeda, misalnya gimana ya? Jadi kayak misalnya teman-teman Bapak nih, kan dulunya Bapak ini guru nih, kita sesama guru udah jadi pengawas nih, apakah mereka berbeda apa ya? Kayak takut ketemu Bapak atau biasa aja, Pak? Selama saya melakukan pendampingan ya, kebetulan SLB 1 Karangasem merupakan lokus pendampingan saya, sasarannya. Saya sih tidak merasa ada guru yang takut dengan saya, malahan ya care sama saya. Baru sampai di sana senyum sapa salamnya ada ya. Jadi saya tidak merasa dia takut atau tidak berani dengan saya, malah dia lebih menyatu dengan saya. Berarti saling mendukung Iya, ya. betul. Kalau boleh tahu Bapak, kawasan untuk pengawas di SLB-nya
di Bali ini di SLB mana aja ya Pak ya? Saya mendapat tugas berdasarkan SK dari Bapak Kepala Dinas Dikora Provinsi Bali. Itu ada 7 sekolahan dampingan saya. Yang pertama itu adalah SLB Badung, S1 Badung, terus YPAC ya, SLB YPAC, habis itu SLB 1 Gianyar, SLB 1 Bangli, SLB 1 Karangasem, dan SLB 1 Jemberana. Oh banyak ya Pak ya, iya. Lumayan Terus 7. 7 lumayan. Terus selama Bapak menjadi pengawas nih, apa sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan? Tantangan saya tentu saya mengacu pada regulasi, Bu. Jadi saya selaku pengawas mengawal ya Permendikbud yang terbaru, di mana di sana ada standar pengelolaan kepala sekolah khususnya Niki, di mana standar pengelolaan itu termuat di dalam Permendikbud 47 tahun 2023. Itu yang harus saya pastikan bahwa kepala sekolah selaku manajerial satuan pendidikan itu bisa mengelaborasikan standar pengelolaan itu sehingga proses pembelajaran mutu satuan pendidikan itu tetap terjaga. Terus juga saya melihat juga dari sisi kompetensinya kepala sekolah, Perdirjen 3727. Jadi ada kompetensi yang harus memang dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Nah ini yang harus saya pastikan, Bu, bahwa memang seorang kepala sekolah mampu dan bisa menguasai kompetensi tersebut. Jadi kalau gitu Pak, apakah ada misalnya nih Bapak kan apa ya namanya mengawasi sekolah. Apa ya kalau kita kan bosnya guru itu Kepsek nih. Betul. Kalau bosnya Bapak? Kalau bosnya saya adalah kepala dinas. Kepala dinas. Nah, misalnya ada nih, ada nggak misalnya Bapak tuh ini ya saya dari tadi ke sekolah ini, ternyata di sekolah ini kepala sekolahnya seperti begini. Apakah itu akan berpengaruh nggak penilaian dari kepala dinasnya ke kepala sekolahnya? Tentu sangat berpengaruh. Oh, berpengaruh. Karena ini adalah satu kesatuan ya, Bapak Ibu. Satuan sekolah itu tidak terlepas dari Distipora Provinsi Bali, khusus SLB ya. Jadi kita ya di pengawas sudah memiliki sistem yang memang bisa memantau secara real time terkait dengan manajemen, terus juga program-program yang ada di sekolah. Di pengawas ya, kami di pengawas memiliki juga komunitas belajar pengawas yang mana saat ini terus berelaborasi untuk memastikan program-program SLB itu atau satuan pendidikan yang di bawah Provinsi Bali berjalan sesuai dengan regulasi. Tapi berarti kalau yang di Bali ini, di Provinsi Bali ini aman lah ya Pak ya? Sampai saat ini aman. Aman. Bu, ya. Dari Kepseknya, dari guru-gurunya juga gitu. Kalau sepanjang pengamatan saya aman, Bu. Karena dari sisi penilaian itu kan bukan dari pengawas saja. Jadi ada banyak aktor yang melihat ya. Kita juga tidak mengabaikan masyarakat ya, orang tua sebagai salah satu komponen penting ya, unsur yang terlibat di dalam dunia pendidikan yang juga mengamati kepala sekolah, mengamati guru. Mereka juga punya akses yang tidak bisa kita bendung. Bisa saja mereka yang akan membawa aspirasi langsung kepada Bapak Kepala Dinas atau ke Provinsi Bali terkait dengan kemajuan satuan pendidikan khususnya di SLB. Gitu. Nah saya tuh penasaran Pak, kalau pengawas itu ada kantornya nggak sih Pak? Kantornya ada, Bu. Kantor ada. kami ada di Disdipora Provinsi Bali bidang GTK, Bu. Di sana ada kantor di lantai bawah, lantai 1 kita disiapkan kantor untuk tempat-tempat kita diskusi, sharing berbagi antara pengawas dan juga sering berbagi dengan Bapak Kepala Bidang atau dengan pegawai-pegawai di sana terkait dengan layanan-layanan kita yang sudah kita berikan kepada satuan pendidikan. Berarti Bapak satu ruangan gitu dengan pengawas-pengawas SLB lainnya? Oh ya, pengawas SLB dan SMA SMK, Bu. Nah terus kalau jam kerja pengawas tuh gimana Pak? Jam kita sama, Bu, seperti sama. Distipora Provinsi Bali, jam kita ada 8 JP ya, itu tetap berlaku sesuai dengan Permenpan itu berlaku. Jadi kita sama dengan pegawai-pegawai di dinas karena kita ada tenaga kependidikan. Jadi kita sama ya seperti Distipora Provinsi Bali, jam-jam pegawai di sana misalnya pulangnya jam 4:30, kita juga 4:30.
Berarti Bapak ngantor dari ngantor, apakah Bapak stay di kantor? Apakah Bapak keliling gitu Pak? Oke. Gimana nih? Oh Penasaran. ya, terkait dengan aktivitas kami ya selaku pengawas, karena kami sasaran kerja kita ada di satuan pendidikan, tentu tidak selalu ke kantor ya, Ibu. Jadi kita kalau setiap harinya kita sudah ada jadwal tersistematis dan teramati oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang terkait dengan aktivitas-aktivitas kita yang tersistematis di sebuah sistem ASIK PPS. Itu sistem yang dibangun oleh teman-teman pengawas ya, pengawas hebat, di mana itu bisa memantau posisi kita ada di mana. Jadi setiap harinya tentu saya ada di satuan pendidikan, jadi keliling Ibu. Oh, Ya. keliling. Ya, kecuali memang kita ada panggilan ke Disde atau memang kita butuh ke Disde untuk rapat atau diskusi, sering berbagi di sana, kita ke kantor. Seharinya memang kita harus ada di satuan pendidikan karena kita menjadi penggerak di satuan pendidikan, memastikan program-program Distipora Provinsi Bali itu memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Oh gitu. Oke. Nah terus Pak, saya juga penasaran nih, kan kalau kita absennya harus di radio sekolah nih. Kalau Bapak gimana? Sebagai pengawas. Terkait dengan absensi, kami di Distipora Provinsi Bali memberikan kebijakan, yaitu ada 3 titik kami ya, karena kami lokusnya tidak di satu kabupaten atau di satu tempat. Jadi kami memiliki 3 titik absensi ya. Itu 3 titik itu di sekolah binaan loh Ibu ya. Itu akan ditempatkan 1 titik misalkan di sekolah A atau sekolah B begitu. Nanti titik itu sudah disambungkan di mana kita lebih mudah untuk mengabsensi, karena kita kan tidak di satu tempat ya ngantornya, kita berkeliling dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Jadi kita selaku pengawas juga diberikan kebijakan. Kalau guru kan hanya 1 titik ya, di mana dia ngantor di sana, tapi kami pengawas diberikan kebijakan karena memang lokus kami itu sasarannya banyak. Nah kalau misalnya ini sih kita ini aja ya Pak, ngobrol santai aja. Bapak kan dari Karangasem nih jadi pengawas, berarti dulunya Bapak orang Karangasem kah? Saya bukan orang Karangasem, Oh, bukan. saya adalah orang Bangli. Bangli. Saya kelahiran Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Dan kebetulan tahun 2009 itu saya ditugaskan di SLB 1 Karangasem. Berarti Bapak pulang pergi dari Bangli ke Karangasem? Kami difasilitasi asrama di sana. Oh, Bu. ada asrama juga di sana SLB ya 1 Pak? Karangasem itu ada asramanya. Oh, untuk guru juga? Untuk guru ya. Oh. Saya sendiri tinggal di sana selama 13 tahun. 13 tahun Iya. di sana. Iya. Berarti banyak guru juga yang asrama di sana ya Betul, Pak ya? banyak. Ada sekitar 9 apa 8 unit asrama. Oh, 8 unit. Dan itu bayar apa gratis Pak? Sejatinya untuk mesnya bayar. Ada Oh, mesnya pajak yang bayar. ditentukan oleh Pemprov Bali memang. Tapi kalau untuk listrik, air? Bayar sendiri. Bayar sendiri Iya, juga. bayar sendiri, itu Oh. tidak gratis ya. Oh iya, tapi berarti enak ya Iya, di sana. kita difasilitasi rumah yang memang tidak ngontrak lah. Tidak Cuman ngontrak. bayar pajak ke Distipora Provinsi Bali yang sudah ditentukan. Oh, kalau begitu Bapak sekarang tinggal di mana? Kalau sekarang semenjak saya pindah ya menjadi pengawas, saya sudah ada di Bangli sekarang. Oh, di Bangli. Ya, saya ada di kota, tepatnya di Desa Taman Bali ya. Oh, tapi Bapak selama bekerja menjadi pengawas ini betah? Maksudnya apakah ada penyesalankah Bapak jadi pengawas, ataukah Bapak malah astungkare bersyukur gitu? Iya, saya sejatinya tidak ada kata tidak betah ya, atau tidak ada kata penyesalan, karena saya memastikan diri bahwa pilihan saya tidak pernah keliru, Bapak Ibu. Jadi saya sudah memilih profesi ini, saya akan melakoni semaksimal mungkin untuk mengawal program-program ya di Distipora Provinsi Bali untuk kemajuan SLB yang ada di Bali. Untuk kemajuan SLB yang ada di Bali, oke. Boleh cerita nggak Pak, selama Bapak menjadi pengawas, Iya. atau boleh sih menjadi waktu jadi guru juga ya Iya. Pak, apakah ada cerita-cerita unik gitu atau yang membuat Bapak berkesan waktu menjalani tugas Bapak? Sejatinya kalau saya sebagai pengawas yang 10 bulan ini, banyak cerita unik yang saya temukan, Bu, yang mungkin tidak saya temukan saat saya jadi guru. Di mana cerita uniknya adalah yang pertama, saya harus memposisikan diri ya selaku pengawas. Pengawas itu memiliki peran pendamping saat ini ya, sesuai dengan Perdirjen 4831. Jadi itu kita memposisikan diri ini sebagai pendamping ini adalah ceritanya unik, di mana kita ketemu teman-teman ya yang dulunya kita
apa namanya, say hello lain sebagainya. Sekarang ada sedikit agak ada kesan-kesan dibatasi ya karena jabatan saya sebagai pengawas. Tapi saya sendiri juga merasa tidak ada memberikan batasan ya. Tapi mereka sendiri yang memang agak ewo pakai ewo ya. Tapi jadi canggung gitu ya Pak ya. Mungkin mereka untuk berkomunikasi dengan saya. Itu sih uniknya sama teman-teman. Terkait dengan pembinaan, uniknya saya menemukan karakteristik satuan pendidikan SLB yang 7 itu yang berbeda-beda, Bu. Tidak sama antara SLB 1 dengan yang lain sesuai dengan potensi, wilayah, lokalitas, lokal jenius yang dimana SLB itu memang tumbuh dan berkembang. Tapi Bapak dalam menghadapi yang tadi tuh Pak, yang dari teman sejawat kan, yang dari tadinya sama-sama guru nih jadi pengawas, Bapak perasaan Bapak gimana sih? Iya. Saya juga ingin tahu ya, kadang kalau misalnya saat seseorang itu berpindah jabatan lah kita sebutkan, lalu ketika teman-teman kita menjadi berubah dengan sorotan matanya yang tajam itu, bagaimana sih perasaan Bapak? Saya sih merasa biasa-biasa ya. Saya bekerjanya secara profesional, Bu. Ya, dimana saat saya berteman, bersahabat, dimana saya memang harus profesional selaku pengawas. Jadi saya memposisikan diri selaku pengawas, tentu saya harus melihat regulasi, aturan-aturan yang memang menjadi landasan kami ya bekerja di Satuan Pendidikan SLB. Jadi Bapak di bawah santai aja ya, Iya, di bawah santai saja. Cuman kita tetap profesional lah. Ketika kita melakukan pendampingan, kita harus melihat poin-poin indikator yang memang harus kita sampaikan ya kita sampaikan. Oke, kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Bapak hobinya apa nih? Hobi saya simpel saja, Bu. Saya senangnya membaca buku-buku yang memang karena saya guru agama, Bu. Bapak guru agama. Ya, saya latar belakangnya adalah guru agama. Saya lebih suka baca buku-buku tentang Keagamaan. Jadi waktu luang Bapak diisi dengan baca buku agama. Karena menurut pandangan saya pengetahuan itu ada di buku ya, di pengetahuan ya. Pokoknya kita kalau baca banyak, semakin banyak kita baca, maka semakin banyak pengetahuan kita. Itu artinya kalau kita tidak pernah baca, menurut saya ya tentu pengetahuan kita akan semakin sempit, sedikit. Lebih luas ya Pak wawasan kalau kita membaca buku. Nah kan Bapak tuh guru agama di SLB, berarti kan latar belakang pendidikannya dulunya waktu belajar kuliah tuh nggak ada ke PLB-an. Tidak ada. Bapak kesulitan nggak sih waktu dulu pertama kali mengajar tuh? Saya sih merasa kesulitan, Bu. Tapi saya tidak pernah merasa menyesal, tetap ya. Karena itu kan semua butuh dipelajari ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini serta-merta orang harus sudah bisa. Itu melalui proses ya. Proses itulah yang akan mematangkan pengalaman seseorang. Itulah menjadi keyakinan saya bahwa saya menghadapi anak-anak disabilitas ini tentu saya memiliki nilai plus ya. Meskipun ya saya bukan berlatar PLB, tapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa mendekati anak, bisa empati dengan anak itu, bisa mengolah rasa, mengolah diri saya untuk anak itu sendiri. Sehingga pendekatan saya sih lebih pendekatan humanis dengan anak-anak, jadi agar mereka mau dengan saya selaku guru, sehingga saya bisa mengajar lebih mudah pada dirinya. Itu sih. Bapak dulu ngajar di mana? Maksudnya tuna netra, tunarungu? Saya diberikan tunagrahita dulu. Tunagrahita. Yang ringan kalau salah itu. Oh, yang ringan. Jadi kalau misalnya ada nggak misalnya siswa yang sangat akrab dengan Bapak dulu? Banyak, Bu. Ya, siswa yang akrab itu yang unik lagi, saya pindah ke Bangli ya, dari pernah saya pindah ya dari pernah pindah Karangasem ke Bangli itu tahun 2023, tepatnya saya sudah pindah ke Bangli selama 7 bulan di Bangli, SLB 1 Bangli. Itu saya hanya 7 bulan di Bangli. Anak-anak di sana itu kalau salah sekitar 157 kalau nggak salah. Hampir sebagian besar anak-anak autis, anak-anak yang tantrum yang itu malah kenal dengan saya. Bahkan sekarang ketika saya pembinaan ke saya, ke sana ke pendampingan, dia meluk saya. Dia nggak bicara sih, meluk saya, nyalamin saya gitu. Bukan buat-buat ya, memang betul gitu, boleh ditanya di sana. Dia menyentuh saya, mencari saya. Itu artinya dia ingat
hanya dengan waktu 7 bulan saya bisa mendekatkan diri dengan mereka ya. Apalagi di Karangasem ya, kalau saya ke Karangasem, anak-anak yang pernah saya ajar atau anak-anak meskipun tidak pernah saya ajar, tidak di kelas itu, tapi sebagian besar anak itu masih menyalami saya, mencari saya lah, masih ingat itu. Nah, waktu itu waktu Bapak 7 bulan tuh gimana Pak? Tips dan tips-tipsnya gitulah untuk kita nih sobat-sobat Tika, siapa tahu kan ada guru SLB juga yang sama juga seperti saya yang bukan latar belakang PLB. Gimana nih tips dan trik dari Bapak untuk mengakrabkan diri dengan anak-anak? Yang pertama, jangan pernah merasa ada perbedaan antara gurunya dengan siswanya. Jadi kita sebagai guru juga kita sebagai murid ya. Jadi kita harus selalu dekat dengan mereka ketika apa yang kita programkan betul-betul kita laksanakan. Misalkan kalau 5S senyum sapa salam kita lakukan. Memang betul kita lakukan kepada anak itu, kita salami, kita sapa itu. Saya yakin semua di dunia ini terhubung Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak terhubung ya. Jadi semua terhubung. Jadi kalau kita sudah menyentuh dia itu seolah-olah memang kita sudah menyatu dengan anaknya. Kalau kita sudah memberikan sentuhan dengan hati yang tulus, saya yakin di hati anak itu akan tumbuh rasa memiliki diri kita. Jadi kita akan selalu akrab dengan dia. Apalagi dengan kurun waktu yang panjang, saya yakin Bapak Ibu akan bisa mengafirmasi hal-hal positif kepada mereka. Karena kita sudah dekat. Kalau kita tidak dekat dengan mereka, tentu bagaimana kita mengafirmasi hal-hal positif kepada anaknya? Tentu akan kesulitan ya. Maka yang pertama langkahnya adalah bagaimana kita bisa dekat dengan anak itu dulu. Barulah kita melakukan penanganan-penanganan khusus yang memang dibutuhkan oleh anak. Gitu. Kangen nggak Bapak kira-kira jadi guru lagi? Kan kalau pengawas tuh jarang lagi ya bersinggungan dengan anak. Betul. Kangen nggak kalau misalnya Bapak jadi sejatinya guru? saya kangen Bu. Kangen. Ya, karena ketika saya datang ke sekolah, bedanya saya tidak langsung ke ruang kepala sekolah Bu. Saya langsung mengunjungi ruang sapam yang pertama kalau ada. Terus saya salam-salami siswanya, saya cari ya, tidak dia yang mencari saya tapi saya mencari dia. Jadi tidak ada kastanisasi ya seorang guru dengan siswa. Jadi saya langsung berbaur dengan mereka, kadang-kadang ikut senam gitu. Jadi itu sebagai wujud diri saya mewujudkan bahwa pengawas bukan berarti antipati dengan murid ya. Kita tidak akan bisa menyukseskan program kalau kita tidak langsung melihat ya sentuhan-sentuhan guru, sentuhan-sentuhan kepala sekolah yang memang sudah berdampak pada siswa. Jadi kita tidak hanya melihat dari tulisan-tulisan atau administrasi saja, tapi apa betul? Nah, program sekolah itu sudah berdampak. Nah, kalau ingin melihat ya kita harus turun dulu. Kalau istilahnya kita merakyat lah dengan anak, membumilah dengan anak. Kalau sudah kita lihat, oh anaknya baru dekati langsung disalami selamat pagi Pak. Oh, berarti 5S-nya berjalan, 7S-nya berjalan. Tapi kalau kita dekati anaknya masih belum, masih sebagian besar anak begitu, berarti 7S, 5S-nya belum berdampak. Itu masih ya sederhana saja. Jadi kita melihatnya bukan hanya dari program kepala sekolah atau gurunya saja, tapi kita langsung melihat bukti-bukti nyata, dampak-dampak positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Kepada peserta didik ya. Ada ini nggak Pak, misalnya nih Bapak kepada sobat-sobat di rumah, dimanapun sobat-sobat menonton channel kita ini, ada apa ya pesan Bapak kepada kepala sekolah dulu deh boleh, kepala sekolah SLB ya? Iya, SLB. Jadi kepada Bapak Ibu yang terhormat, kepala SLB Sebali ya, tentu yang pertama pastikan regulasi-regulasi yang ada harus ditaati dan dilaksanakan dengan tertib, dan kebijakan-kebijakan di Sipora Provinsi Bali selaku lokus kita atau naungan kita, apapun kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali maupun di Sipora Provinsi Bali harus dilaksanakan dengan baik dan pastikan itu sampai kepada peserta didik. Yang selanjutnya kami berharap kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk tetap menjaga suasana satuan pendidikan yang nyaman, aman, harmonis dan kedamaian. Jadi kalau kepala sekolah sudah memastikan bahwa satuan pendidikannya suasananya nyaman, aman, damai dan harmonis, saya yakin bahwa segala program-program Bapak Ibu yang brilian itu akan berjalan dengan baik dan akan membumi dan akan berdampak langsung kepada peserta didik. Mungkin itu Bu.
berdampak juga sama gurunya kali Iya ya Pak ya, betul, kalau karena itu sudah langsung iya ya, ya. kepala sekolahnya juga mengayomi guru-gurunya Betul, juga kan guru-gurunya pasti, nyaman ya Pak ya ya. betul. Karena Nah, suasana sudah dibangun ya tentu guru pegawai akan merasakan dampaknya. iya. Nah, sekarang untuk guru-gurunya nih Pak, Iya. guru-guru SLB nih Pak, apakah ada pesan Bapak bagi guru-guru di ya. SLB? Baik Bapak Ibu yang terhormat ya, guru-guru SLB hebat dimanapun berada ya. Saya selaku pengawas berpesan satu hal saja, ingat bahwa Bapak Ibu memiliki kompetensi ya. Jadi ada Perdijen Model Kompetensi Guru 2626 tahun 2023 yang harus Bapak Ibu baca kembali. Refleksikanlah kompetensi tersebut sebagai wujud Bapak Ibu taat terhadap regulasi yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan dampak positif ya pembelajaran kepada peserta didik. Dan Bapak Ibu guru dimanapun berada semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Oke, Sobat Tika, kita nih udah ngobrol bareng dengan Pak Kompiang. Jadi sangat-sangat menginspirasi sekali. Dimana nih buat sobat-sobat yang belum tahu nih bahwa di SLB itu enggak rata-rata ya, hampir semua guru-guru kita, kepala sekolah kita, bahkan pengawas kita itu semuanya menyayangi dan mencintai peserta-peserta didik kita dengan hati. Nah, itulah ngobrol santai kita kali ini bersama Bapak Kompiang. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat sobat-sobat Tika yang setia menonton segmen kita di Dialog Tika, satu cerita membawa 1000 makna. Terima kasih.